Sobat Hebat, semangat berinovasi dan menebar manfaat yang nyata terus mengalir dari seluruh akademika Universitas Airlangga sepanjang pekan ini. UNER tidak pernah berhenti untuk membuktikan perannya sebagai ruang belajar yang aktif, baik melalui prestasi yang membanggakan maupun kontribusi langsung di tengah masyarakat. Sederet informasi pilihan dan rangkuman jejak terbaru Universitas Airlangga kini telah siap hadir di ruang dengar Anda. Melalui Weekly On Cam, mari kita simak bersama dan jejak dari kabar terhangat dari Universitas Airlangga bersama saya, Nabila Anissa Cahyani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Inilah informasi selengkapnya. Berita pertama, UNER resmi umumkan 2.771 peserta lolos jalur SNBT tahun 2026. Universitas Airlangga secara resmi mengumumkan hasil penerimaan calon mahasiswa baru jalur seleksi nasional berbasis tes atau SNBT tahun 2026. Informasi penting tersebut disampaikan langsung melalui agenda konferensi pers yang terselenggara pada Senin 25 Mei 2026 bertempat di Hall Lantai 1 Gedung Manajemen Kampus Mercy UNER. Dalam kesempatan tersebut, Rektor Universitas Airlangga, Profesor Dr. Muhammad Madian, SE MSI MFin, beserta jajarannya mengumumkan bahwa UNER menerima sebanyak 2.771 calon mahasiswa baru, termasuk 470 diantaranya merupakan penerima KIP kuliah dari total 69.620 pendaftar. Komposisi kelulusan tahun ini juga menunjukkan keberagaman yang luar biasa dengan didominasi oleh 64,42% mahasiswi yang tersebar dari 32 provinsi di Indonesia. Selanjutnya, Profesor Madian memaparkan secara spesifik bahwa program studi S1 kedokteran masih menjadi yang terketat di Universitas Airlangga dan rumpun sarjana dengan angka 3,11%. Diikuti kedokteran fikih sebesar 3,67% dan psikologi di angka 3,98%. Di sisi lain, persaingan di program vokasi justru jauh lebih kompetitif yang dipimpin oleh D3 keperawatan di angka 1,15% serta D4 akuntansi bisnis digital sebesar 1,20%. Selain memimpin keketatan, S1 kedokteran juga memegang nilai rata-rata tertinggi mencapai 730,45 untuk Saintek. Disusul akuntansi dengan nilai 684,33 untuk Soshum, serta D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memegang rata tertinggi di rumpun vokasi dengan nilai 659,76. Pada sesi akhir, pihak rektorat menegaskan bahwa seluruh proses seleksi yang terlaksana di Universitas Airlangga berjalan murni dan bebas dari kecurangan. Berita kedua, maknai Idul Adha, Universitas Airlangga serukan semangat ketaatan Nabi Ibrahim Ismail. Universitas Airlangga kembali memperkuat spiritualitas sivitas akademika sekaligus menjalin kebersamaan dengan masyarakat umum melalui penyelenggaraan Sholat Idul Adha bersama. Kegiatan keagamaan tersebut terselenggara secara khidmat pada tanggal 27 Mei 2026 bertepatan di hari Rabu. Bertepat di area Masjid Ulul Asmi, Kampus Mercy UNER, ibadah tahun ini menghadirkan Khatib Dr. Haji Hailul Rohman MHI yang dalam khutbahnya mengajak seluruh jemaah untuk meneladani ketulusan, keimanan, serta keikhlasan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah. Ia menggarisbawahi bahwa ketaatan luar biasa yang ditujukan oleh Nabi Ismail di usia 7 tahun tidak terlepas dari peran serta didikan orang tua, sekaligus berpesan kepada para jemaah untuk senantiasa menyertai setiap doa anak-anak mereka dengan ketulusan dan keyakinan. Rangkaian agenda kemudian dilanjutkan dengan prosesi penyembelihan hewan kurban yang dibuka secara resmi oleh Rektor Unair, Profesor Dr. Muhammad Madian SE MSI MFin dengan didampingi jajaran pimpinan universitas. Berdasarkan data panitia, Masjid Ulul Asmi Kampus Mercy, total hewan kurban yang disembeli pada tahun ini mencapai 18 ekor dengan rincian 10 ekor sapi dan 8 ekor kambing.
Dalam sambutannya, Profesor Madian menyampaikan apresiasi serta terima kasih kepada seluruh panitia yang terlibat atas konsistensinya menjaga agenda rutin institusi ini yang telah berjalan selama kurang lebih 10 tahun. Di akhir sesi, ia juga berharap agar proses distribusi daging kurban dapat berjalan lancar dan juga optimal, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat yang berhak menerima. Setelah rangkaian terbaru kabar dari Universitas Airlangga selama sepekan terakhir, kini tibalah saatnya di segmen yang paling ditunggu, yaitu pemaparan prestasi dari Sobat Hebat, yang tentunya tidak hanya membanggakan tetapi juga menginspirasi bagi Sobat Hebat lainnya. Prestasi pertama, raih juara nasional mahasiswa FKG UNER gagas AI petakan saraf rahang pasien. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga di tingkat nasional. Tim yang beranggotakan Akmal Umara Adli, Felis Kanaya Chandra, dan Bayu Cahyo Bintoro sukses meraih juara 1 dalam lomba literatur review yang diselenggarakan oleh Departemen Ilmu dan Teknologi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah pada Sabtu 9 Mei 2026. Dalam kompetisi tersebut, tim FKG Unair mengusung ide mutakhir berupa pemanfaatan teknologi AI berbasis deep learning untuk memetakan saraf rahang pasien secara otomatis sebelum tindakan operasi bedah pemotongan rahang atau ortoganik. Inovasi ini hadir sebagai solusi konkret atas masalah nyata di ruang operasi guna meminimalisasi resiko cedera saraf permanen pada pasien akibat margin kesalahan yang sangat kecil. Melalui hasil telaah yang dilakukan, pemanfaatan AI terbukti tidak hanya mampu memangkas waktu perencanaan simulasi bedah dari hitungan jam menjadi hitungan detik, tetapi juga menawarkan tingkat akurasi tinggi yang sangat aman bagi keselamatan pasien. Kendati sempat menghadapi tantangan besar yang menyaring serta menganalisis ratusan jurnal internasional yang bereputasi, kerja keras tim Unair dalam menyusun kesimpulan statistik yang utuh ini berhasil menuai apresiasi tinggi dari para dewan juri. Kedepan, naskah ilmiah ini direncanakan untuk disempurnakan agar dapat menembus publikasi jurnal ilmiah dengan harapan jangka panjang agar teknologi perencanaan bedah digital berbasis AI tersebut dapat segera diadaptasi secara nyata di berbagai rumah sakit gigi dan mulut di Indonesia. Prestasi kedua, Sapi Teduh, inovasi kanopi cerdas mahasiswa Unair raih juara 2 esai National World Milk Day. Masalah rendahnya produktivitas sapi perah akibat tekanan panas atau heat stress di Indonesia memicu lahirnya inovasi gemilang dari mahasiswa Universitas Airlangga. Dalam ajang bergensi World Milk Day tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran pada 11 Mei 2026 lalu, Dea Fania Natali dari Fakultas Vokasi Unair sukses menyabet juara 2 nasional. Melalui esai ilmiahnya, ia menggagas sebuah sistem yang bernama Sapi Teduh, sebuah inovasi kanopi kandang cerdas berbasis tenaga surya yang mengintegrasikan teknologi Internet of Things atau IoT guna mengatasi penurunan produksi susu pada sapi jenis Friesian Holstein akibat paparan suhu tinggi iklim tropis. Sistem kanopi cerdas ini bekerja secara otomatis memantau parameter iklim mikro melalui sensor suhu dan kelembaban secara real time. Ketika sensor mendeteksi kenaikan suhu di atas ambang batas kenyamanan ternak, kecerdasan buatan dalam sistem Sapi Teduh ini akan langsung mengaktifasi kipas embun serta ventilasi otomatis secara presisi tanpa memerlukan intervensi manual. Menariknya, desain inovasi ini dibuat secara modular sehingga sangat ramah oleh lingkungan, hemat biaya operasional, serta realistis untuk diaplikasikan langsung pada skala peternakan rakyat. Lewat raihan prestasi ini, ia berharap konsep adaptif tersebut tidak hanya berhenti sebagai gagasan kompetisi, tetapi juga mampu memotivasi mahasiswa lain untuk melahirkan inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Prestasi ketiga, tim Unair raih juara 3 DK3P Jatim Award lewat inovasi Mobile MyFatigue untuk deteksi kelelahan kerja. Delegasi Universitas Airlangga kembali mengharumkan nama institusi melalui capaian gemilang di bidang keselamatan kerja. Tim Unair yang dipimpin oleh Ibrahim Alkowas bersama Muhammad Fauzil Azim serta didampingi oleh dosen pembimbing Dr. Nefreti Nilamsari, SOS MKes, dan Tovan Agung Eka Prasetya, PhD, sukses menyabet juara 3 dalam ajang kompetensi inovasi K3 pada peringatan DK3P Jatim Award 2026 yang berlangsung pada Sabtu 23 Mei tahun 2026. Dalam kompetensi bergengsi tersebut, tim Unair berhasil bersanding dengan berbagai perusahaan besar berkat gagasan inovatif berupa aplikasi mobile yang bernama MyFatigue, yang merupakan pengembangan digital dari alat fisik yaitu Smart Timer Reaction atau STIREAC. Inovasi MyFatigue ini hadir sebagai aplikasi pertama di Indonesia bahkan dunia yang memanfaatkan integrasi sistem digital untuk mendeteksi serta memanajemen tingkat kelelahan kerja secara praktis. Aplikasi ini menjadi solusi adaptif atas rumitnya metode pengukuran kelelahan konvensional di lapangan yang selama ini membutuhkan waktu yang sangat lama, biaya mahal hingga tindakan medis. Dengan tingkat keakuratan mencapai 80%, sistem ini dirancang untuk menekan angka kecelakaan kerja yang seringkali berakar dari faktor kelelahan. Saat ini aplikasi MyFatigue telah berdampak nyata melalui berbagai uji coba langsung kepada pekerja dan pameran nasional, serta diproyeksikan untuk memperluas sosialisasi ke berbagai perusahaan guna mewujudkan ekosistem keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih optimal. Oke Sobat Hebat, selesai sudah Weekly on Cap edisi kali ini. Jangan lupa untuk membaca detail informasinya melalui www.unair.ac.id/news. Jangan sampai ketinggalan untuk informasi menarik dan seru lainnya. Saya Nabila Anissa Cahyani pamit undur diri. Selamat menjalankan aktivitas kembali dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam Unair Hebat.